Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan dan dipertemukan kembali di channel ini. Semoga perjumpaan kita ini akan dicatat sebagai amal ibadah dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat dan salam tak lupa selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya untuk sahabat-sahabat semua yang sedang menonton, semoga Allah selalu memberikan kesehatan lahir maupun batin, dilapangkan rezekinya, dimudahkan dalam segala urusan, dipanjangkan umurnya, dan dijaga setiap waktunya selalu dalam kebaikan, baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Oberpedia yang dirahmati Allah, terkadang kita terperangkap dalam ilusi bahwa kematian hanya menanti mereka yang telah memasuki usia senja. Padahal kematian tidak mengenal waktu, dan seringkali taubat dari dosa-dosa kita ditunda-tunda, seolah menganggapnya sebagai urusan yang bisa diatasi di hari tua nanti. Manusia sebagai makhluk yang tidak luput dari perbuatan dosa, secara sadar atau tidak sering melakukan tindakan yang menimbulkan dosa, baik melalui perbuatan maupun perkataan. Meski demikian, kita diminta untuk selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyadari kelemahan kita dalam menahan diri dari dosa dan maksiat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan, semua Bani Adam pernah berbuat kesalahan, dan sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah yang segera bertaubat. Hadis riwayat Ibnu Majah. Hadis tersebut menegaskan bahwa kesalahan adalah bagian dari sifat manusiawi. Namun kebaikan sejati adalah saat kita langsung menyadari kesalahan tersebut dan meminta ampun kepada Allah. Kita harus yakin bahwa Allah adalah Tuhan yang Maha Pengampun atas segala dosa kita, baik yang disengaja maupun tidak. Meskipun dosa kita setinggi langit, Allah tetap akan mengampuni kita asalkan kita mau bertaubat. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sekiranya kalian melakukan kesalahan hingga mencapai langit dan bumi, kemudian kalian bertaubat, niscaya taubat kalian akan diterima. Hadis riwayat Ibnu Majah. Namun meskipun Allah Maha Pengampun, jangan biarkan kemurahannya menjadi alasan untuk terus melalaikan kewajiban kita sebagai hamba. Kita harus menjaga diri dari perbuatan dosa. Sebagai hamba yang lemah, kita tidak dapat menghindari maksiat, namun kita harus segera bertaubat bahkan dari sekarang. Jangan menunda taubat dengan harapan kita masih muda dan sehat di usia tua nanti. Allah dalam Al-Quran menyebut dirinya sebagai zat yang menerima taubat hambanya, yang mengampuni segala dosa karena Allah Maha Pengasih dan Penyayang. Dan perlu kita ketahui bersama
bahwa taubat dan permintaan ampun hanya akan diterima sebelum datang dua waktu. Yang pertama, ketika ajal menjemput, dan yang kedua, saat hari kiamat tiba. Oleh karena itu, marilah bertobat sebelum dua waktu tersebut tiba agar kita mendapatkan ampunannya. Baik, kita bahas satu-satu untuk dua waktu ini. Yang pertama, yaitu tobat tidak diterima ketika ajal menjemput. Allah Ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa ayat ke-18 yang artinya, dan tidaklah taubat itu diterima Allah dari orang-orang yang mengerjakan kejahatan, yang hingga apabila datang ajal kepada seseorang di antara mereka, barulah ia mengatakan, sesungguhnya saya bertaubat sekarang. Dan tidak pula diterima taubat orang-orang yang mati sedang mereka di dalam kekafiran. Bagi orang-orang itu telah kami sediakan siksa yang pedih. Syekh Wahbah Az-Zulaili menjelaskan ayat ini dalam karyanya Al-Tafsir Al-Munir. Diterimanya taubat seorang hamba dan ampunan Allah merupakan nikmat dan kebaikan bagi orang-orang yang berbuat dosa dan terjerumus ke dalamnya selama tidak terus-menerus melakukan perbuatan tersebut. Para hamba Allah melakukan suatu kemaksiatan disebabkan karena adanya faktor hawa nafsu dan godaan setan, sehingga mereka pun bertobat sebelum nyawa berada di ujung kerongkongan. Bahkan tobat masih diterima di saat seorang hamba menyaksikan malaikat yang mengambil rohnya. Kedua, di mana tobat seorang hamba tidak diterima lagi ialah ketika hari kiamat tiba. Hal ini sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam Quran surat Al-An'am ayat 158, yang artinya yang mereka nanti-nanti tidak lain hanyalah kedatangan malaikat kepada mereka untuk mencabut nyawa mereka, atau kedatangan siksa Tuhanmu, atau kedatangan beberapa ayat Tuhanmu. Pada hari datangnya ayat dari Tuhanmu, tidaklah bermanfaat lagi iman seseorang kepada dirinya sendiri yang belum beriman sebelum itu, atau dia belum mengusahakan kebaikan dalam masa imannya. Katakanlah, tunggulah olehmu, sesungguhnya kami pun menunggu pula. Syekh Wahbah Al-Zulaili dalam tafsirnya menjelaskan bahwa ayat di atas menegaskan bahwa tobat dan iman seseorang yang baru ia lakukan di hari kiamat tidaklah berguna, sebagaimana tidak bergunanya iman Fir'aun ketika baru menyadari kuasa Allah di saat ia tenggelam di Laut Merah. Dari penjelasan yang telah dipaparkan barusan, hendaknya kita mulai berbenah diri dan bermuhasabah untuk merenungkan kembali hal-hal yang sudah kita lakukan selama ini. Mulailah kita beristighfar dan meminta maaf pada keluarga, kerabat, hingga teman dan orang-orang yang mungkin pernah kita sakiti hatinya. Nabi SAW pernah bersabda, "Wahai sekalian manusia, bertobatlah kepada Allah, karena sesungguhnya aku juga bertobat kepadanya sehari 100 kali." Hadis riwayat Muslim. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.